Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Sistem Operasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Desi Purnamasari, Desti Mustika Ramadan, Hanafi Muhtar Ilyasa, dan Siti Nabilah Nida. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux menggunakan sistem operasi Fedora. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai perintah dasar atau mkdir, di mana mkdir ini yaitu make directory atau perintah untuk membuat suatu directory atau folder, di mana terdapat beberapa format untuk melakukannya. Langsung saja ke contoh perintah mkdir. Pertama, isi dulu perintah ls untuk mengetahui apakah ada folder atau tidak. Jika tidak, mari kita buat sebuah folder bernama pelajaran, maka tulis perintah mkdir pelajaran. Setelah itu, dicek kembali dengan perintah ls. Nah, di sini sudah tertera, sudah berhasil membuat folder yang bernama pelajaran. Selanjutnya yaitu perintah dasar touch, di mana perintah dasar touch ini atau change file timestamps merupakan perintah untuk mengubah data waktu pada sebuah file, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat file baru atau file kosong. Nah, formatnya yaitu touch option nama file. Langsung saja pada contoh, ketika kita ingin membuat sebuah file kosong bernama puisi.txt pada sebuah folder pelajaran, maka hal yang harus dilakukan pertama adalah cek terlebih dahulu dengan perintah ls. Jika ada folder bernama pelajaran, maka kita langsung ke perintah touch puisi.txt. Setelah itu dicek kembali dengan perintah ls, maka di sana akan muncul folder pelajaran dan juga puisi.txt. Selanjutnya yaitu perintah dasar cp atau copy yang digunakan untuk menyalin sebuah file. Langsung saja ke contoh. Untuk petunjuknya yaitu untuk melakukan perintah dasar ini, buat terlebih dahulu folder dengan nama sistem operasi di dalam folder pelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, buat file baru di dalam folder sistem operasi dengan nama materi.txt menggunakan perintah touch. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengisi perintah cp atau copy, formatnya yaitu cp, direktori asal, kemudian direktori tujuan. Nah, jika direktori mengandung spasi, maka nama perintahnya yaitu nama underscore awal / nama underscore akhir. Contohnya seperti sistem / spasi operasi. Nah, langsung saja ke contoh. Untuk mengopinya yaitu pertama, tulis perintah cp, kemudian tulis direktori asal yaitu dokumen / pelajaran / sistem operasi / materi.txt, kemudian direktori tujuan yaitu / dokumen / pelajaran. Setelah itu dicek menggunakan ls di dokumen / pelajaran. Nah, setelah itu maka akan muncul materi.txt tersebut. Selanjutnya yaitu perintah dasar mv atau move atau rename yang digunakan untuk memindahkan file. Selain itu, perintah ini juga dapat digunakan untuk mengubah nama file. Langsung saja, kita akan mencontohkan untuk mengubah nama materi.txt menjadi slide.txt. Hal yang dilakukan pertama adalah masuk terlebih dahulu pada folder sistem operasi dengan menuliskan perintah system / operasi. Kemudian, dicek menggunakan perintah ls. Nah, di sana terdapat materi.txt. Selanjutnya, untuk mengubah nama file tersebut, tulis perintah mv materi.txt menjadi slide.txt. Dan setelah itu, dicek kembali menggunakan perintah ls. Dan di sana, pengubahan nama materi.txt sudah berhasil menjadi slide.txt. Perintah selanjutnya yaitu perintah dasar rm, di mana perintah rm ini sama saja dengan remove atau delete file yang digunakan untuk menghapus file. Bentuk penulisannya yaitu rm spasi nama file. Langsung saja ke contoh, yaitu dengan menuliskan rm spasi tanda gelombang /dokumen /pelajaran
slide.txt. Perintah selanjutnya yaitu perintah dasar rmdir, di mana rmdir ini merupakan perintah untuk menghapus direktori kosong. Format penulisannya yaitu rmdir spasi option spasi directory name. Rmdir ini merupakan command, sedangkan option merupakan modifier opsional yang mengubah cara kerja command. Sedangkan directory name merupakan direktori yang akan dihapus. Contohnya seperti langkah pertama, menuliskan terlebih dahulu perintah ls yang difungsikan untuk memunculkan folder-folder yang ada di home dokumen. Setelah itu, tuliskan perintah rmdir spasi nama foldernya yaitu directory /. Kemudian, tampilkan kembali folder yang telah dihapus, yaitu dengan menuliskan perintah ls. Dan muncul hasilnya bahwa folder yang bernama directory yang berada di home dokumen telah terhapus. Perintah dasar selanjutnya yaitu remove recursive file, di mana kependekannya yaitu rm-rf, yang merupakan perintah untuk menghapus suatu direktori dan subdirektorinya, di mana format penulisannya yaitu rm spasi -rf spasi nama direktori. Contohnya yaitu pertama kita menuliskan perintah ls yang kemudian menuliskan rmdir spasi pelajaran / yang kemudian tuliskan perintah rm spasi -rf spasi pelajaran / yang kemudian tuliskan perintah ls. Perintah dasar selanjutnya yaitu perintah dasar catch. Perintah catch ini digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya file yang ditampilkan dengan perintah ini adalah file yang bertipe teks dan bukan file kosong, di mana format penulisannya yaitu catch spasi nama file. Langsung saja ke contoh. Pertama, tuliskan perintah catch spasi materi.txt dan tuliskan isinya, yaitu ini adalah isi dari file materi. Selain untuk melihat isi suatu file, perintah catch juga bisa digunakan untuk membuat atau menyisipkan suatu teks dan membuat file baru beserta isinya. Format penulisannya yaitu catch tanda lebih besar spasi nama file. Contohnya seperti catch spasi tanda lebih besar spasi mata kuliah.txt. Apabila sudah selesai, simpan file dengan menekan Ctrl+D. Contohnya seperti tuliskan perintah catch spasi tanda lebih besar spasi mata kuliah.txt, yang kemudian ketikkan isi dari file mata kuliah.txt tersebut. Apabila telah selesai, maka menekan Ctrl+D. Oke, berikutnya adalah perintah dasar sort. Perintah dasar sort ini untuk menampilkan file teks secara berurut. Nah, di sini kita akan menampilkan teks file dari file mata kuliah.txt dengan mengetikkan sort spasi mata kuliah.txt. Lalu kita enter, maka yang ditampilkan akan berurut berdasarkan alfabet. Oke, berikutnya adalah perintah dasar find. Perintah dasar find sendiri digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan nama, ukuran, ataupun waktu. Perintah dasar ini digunakan untuk mencari sebuah file tersebut berdasarkan alamat file yang dia simpan. Misalkan file kita disimpan di home, lalu nama filenya apa, dan
enter. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelas bisa melihat tayangan berikut. Untuk perintah dasar berikutnya adalah grep. Grep digunakan untuk mencari suatu kata atau karakter yang diinginkan dari sebuah file, terdiri dari banyak kalimat. Perintah ini mudah sekali untuk dilakukan dengan format optionnya itu grep, option karakter atau nama file. Misalnya grep, lalu kata dari yang ada di isi file yang kalian miliki. Misalnya grep, kata yang akan kita cari adalah dan, lalu filenya adalah matakuliah.txt. Nah, maka kata dan akan muncul apabila kalimat tersebut ada di file. Kalau tidak ada, maka tidak akan muncul. Oke, berikutnya kita akan melakukan sebuah latihan. Latihan pertama yang akan kita lakukan adalah membuat folder secara bersamaan. Untuk membuat folder secara bersamaan, kita menggunakan perintah dasar mkdir. Di sini saya ingin membuat 3 buah folder, yaitu folder 1, 2, dan 3. Maka yang kita akan lakukan adalah melakukan perintah dasar mkdir. Langsung saja kita ketik mkdir, folder 1, folder 2, folder 3, dan enter. Kita lihat. Baik. Hasilnya maka akan seperti yang ada pada video. Lalu kemudian di latihan berikutnya, kita ingin membuat sebuah folder, tapi di dalamnya ada folder lagi, atau bisa dikatakan bersarang secara bersamaan. Caranya adalah kita menggunakan option mkdir -p, lalu folder A, di sini kasih slash, folder B, lalu slash folder C. Tanda gelombang P tersebut merupakan artinya bisa diartikan sebuah parent, sehingga folder A merupakan parent dari folder B dan folder C. Perbedaan dari latihan yang pertama dan yang kedua adalah dari perintahnya, di mana untuk membuat direktori secara bersamaan dan bersarang itu bedanya adalah parent-nya. Kalau membuat direktori secara bersamaan tidak menggunakan parent folder, sedangkan untuk membuat direktori secara bersarang menggunakan parent folder. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan kami mengenai perintah dasar Linux. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.